Dahulu kala di lembah antara Gunung Merbabu dan Telemoyo terdapat sebuah desa yang bernama Desa Lasem. Di desa itu tinggallah sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Slakanta yang dikenal pemurah dan suka menolong, sehingga sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Sayangnya, mereka belum juga mempunyai anak. Meskipun demikian, Ki Hajar dan istrinya selalu hidup rukun. Setiap menghadapi permasalahan, mereka selalu menyelesaikannya melalui musyawarah. Pada suatu ketika, Ki Hajar sering melihat Nyai Slakanta duduk termenung seorang diri. Tampaknya Nyai Slakanta ingin sekali memiliki seorang anak. Melihat kesedihan istrinya yang amat dicintainya itu, membuat Ki Hajar tak kuasa menahan air matanya. Ki Hajar kemudian meminta izin kepada istrinya untuk pergi bertapa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nyai Slakanta pun memenuhi keinginan dari suaminya tersebut, meskipun berat untuk berpisah. Keesokan harinya berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telemoyo. Tinggallah kini Nyai Slakanta seorang diri dengan hati yang semakin sepi. Waktu terus berlalu, sudah berbulan-bulan lamanya Ki Hajar tidak juga kembali dari pertapaan lereng Gunung Telemoyo. Hati Nyai Slakanta pun mulai diselimuti perasaan tidak enak kalau terjadi sesuatu kepada suaminya. Hingga suatu hari, Nyai Slakanta merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Ia pun berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya memang benar. Setiap harinya perutnya semakin membesar. Setelah tiba saatnya, ia pun akhirnya melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya Nyai Slakanta karena anak yang dilahirkannya bukanlah anak manusia, melainkan seorang anak naga. Ia kemudian menamai anak itu dengan nama Baru Kelinting. Saat usianya menginjak remaja, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah aku ini mempunyai ayah?" Tanya Baru Kelinting kepada ibunya. Nyai Slakanta terkejut mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut anaknya. Namun, hal itu telah menyadarkan dirinya bahwa sudah saatnya Baru Kelinting mengetahui siapa ayahnya. "Iya anakku, ayahmu bernama Ki Hajar, tetapi sekarang ia sedang bertapa di sebuah gua di lereng Gunung Telemoyo. Pergilah temui dia dan katakan kepadanya bahwa engkau adalah putranya," ucap Nyai Slakanta kepada anaknya. Pada awalnya, Baru Kelinting merasa sangat ragu dengan tubuhnya itu. Baru Kelinting takut kalau ayahnya tidak mempercayai dia bahwa sebagai anaknya. Namun, Nyai Slakanta coba meyakinkan anaknya dengan membawakan tombak pusaka bernama Baru Kelinting. Pusaka itu adalah peninggalan dari ayah Baru Kelinting dan dapat menjadi bukti bahwa Baru Kelinting adalah benar-benar anaknya. Baru Kelinting kemudian berangkat menuju lereng Gunung Telemoyo untuk mencari ayahnya. Saat sampai di pertapaan, Baru Kelinting pun bertemu dengan Ki Hajar dan melakukan sembah sujud di hadapannya. Baru Kelinting menjelaskan kepada Ki Hajar bahwa dia adalah anaknya sambil menunjukkan pusaka yang dibawanya. Ki Hajar kemudian berkata bahwa dia tidak perlu bukti. Dia meminta Baru Kelinting melingkari Gunung Telemoyo. Jika dia bisa melakukannya, maka benar bahwa Baru Kelinting yang berwujud naga itu adalah anaknya. Ternyata Baru Kelinting dapat dengan mudah melingkari gunung tersebut. Ki Hajar akhirnya mengakui bahwa memang benar Baru Kelinting merupakan anaknya. Dia lalu memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di Bukit Tugor untuk bisa berubah menjadi seorang manusia. Saat Baru Kelinting sedang bertapa di Bukit Tugor, datanglah para penduduk dari desa Patok. Mereka sedang berburu, mencari hewan yang dijadikan santapan pesta sedekah bumi yang mereka rayakan setelah panen usai. Karena tidak dapat menemukan seekor pun hewan, akhirnya mereka menangkap naga besar yang sedang bertapa itu lalu memasaknya. Sebelum ditangkap, rupanya Baru Kelinting telah menjelma menjadi seorang anak kecil yang sangat kumal. Anak kecil tersebut datang ke pesta yang diadakan warga desa Patok dan meminta untuk ikut menikmati hidangan yang disajikan.
Namun, para warga menolak kehadiran anak yang kumal itu. Bahkan Baru Kelinting diusir dan ditendang. Dengan marah dan sakit hatinya Baru Kelinting akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Ia kemudian bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Ia diberi makan dan diperlakukan seperti seorang tamu yang sangat terhormat. Nyi Latung sendiri tidak diundang dalam pesta tersebut karena warga merasa jijik melihatnya. Mendengar hal itu, Baru Kelinting merasa sangat kesal terhadap warga desa Patok. Ia kemudian berpesan kepada Nyi Latung agar segera menyiapkan lesung kayu jika nantinya mendengar suara gemuruh. Baru Kelinting kembali ke pesta warga desa Patok. Warga desa tersebut tetap berusaha mengusirnya. Baru Kelinting kemudian menancapkan sebuah lidi ke tanah. Ia kemudian menantang para warga desa untuk mencabutnya. Namun, tidak ada satupun warga desa yang dapat mencabutnya. Baru Kelinting akhirnya kemudian mencabut lidi tersebut dengan sendiri dan muncul mata air yang sangat deras dan kemudian diikuti oleh suara gemuruh. Air yang muncul dari mata air itu membanjiri desa dan terbentuklah rawa pening. Seluruh penduduk desa tenggelam kecuali Nyi Latung yang telah memperlakukan Baru Kening sangat amat baik. Nyi Latung akhirnya selamat karena masuk ke dalam lesung kayu yang berfungsi sebagai perahu. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya Baru Kelinting kembali menjadi seekor naga dan kemudian dia menjaga rawa pening tersebut.